Sugeng dalu pamirsa, sawetawis info wasul dugi ing sela-sela aktivitas sampeyan sareng kula Dino Vino ingkang badhe nyukani wartos-wartos paling enggal lan aktual 28 November 2024. Pamirsa, jelang warsa enggal Imlek, sampun mesti kita boten asing kalih kesenian barongsai. Barongsai ingkang inggih punika kesenian tradisional Tionghoa. Sapunika tasih dipun kembangaken ngantos sakniki. Salah satu galet pakempalan ingkang tasih aktif lebet ngembangaken kesenian barongsai puniki inggih punika pakempalan Bangau Putih ingkang wonten ing Semarang. Lerasipun ing Klenteng Trinata Buka Bawana. Kados punapa mawon kagiatan ingkang dipun lembahaken dening pakempalan Bangau Putih, monggo kita saksikan. Barongsai inggih punika tarian tradisional ingkang asring dipertunjukkan wanci perayaan Imlek. Tarian tradisional puniki asalipun saking Tiongkok lan limrahipun ditarikan dening kalih tiyang ingkang ngangge kostum sarupi singa. Dalu kanca-kanca kula Sahnas, sapunika dhewe wonten ing Klenteng Trinata Buka Bawana. Awak dhewe bakal nonton kegiatan latihan barongsai. Monggo. Ing sampinge kula Anton salah sijine pelatih saking perkumpulan Bangau Putih. Pak, oleh siapa? Saya Gunarto Harsono. Saya sebagai pelatih juga pengurus sebenarnya Bangau Putih. Jadi di sini termasuk perkumpulan Biong, Barongsai, Dawangan, Bangau Putih. Ya. Dan home base-nya memang di Klenteng ini. Ya memang terhitung baru sih. Ya terhitung baru 2 tahun kita berdiri. Jadi kita sudah memulai dari awal berdiri, kita coba tetap eksis supaya tiap tahun kita bisa ikut merayakan, tiap tahun bisa eksis di kota Semarang. Apa syarat-syaratnya kang kudu dikebaki gawe mlebu perkumpulan Bangau Putih? Syarat-syarat untuk masuk di perkumpulan Bangau Putih sebenarnya sederhana. Ya, berminat, mau berlatih dengan sungguh-sungguh dan seizin orang tua. Ya, itu yang utama. Niat ya. Nah, berlatih itu tujuannya untuk supaya menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita tiap Selasa, Kamis berlatih itu untuk supaya menimbulkan kebiasaan dalam satu tim menjadi satu tim terbaik. Nah, di Semarang mencetus untuk tim perempuan, ya saya dulu mencetuskan tim perempuan. Semarang belum ada, saya mencetuskan tim perempuan. Dan di perkumpulan lama
sang ngadeke perkumpulan Bango Putih? Yang mendirikan perkumpulan Barong Putih ya saya bersama teman saya yang namanya Arya Putra. Cuman dia sudah almarhum ya, tahun yang lalu dia meninggal, sehingga waktu itu jadi ketua dia, terus tahun lalu dia sakit terus meninggal, dan kita akhirnya terhenti dulu sampai saya menemukan lagi kandidat baru untuk saya coba menjadi pengurusan, jadi ketua, dan terakhir kita bisa berjalan dengan baik karena kita dewe terus terang nggak ada istilahnya dana bos, istilahnya orang yang istilahnya mendanai bos-bos besar, enggak. Kita dana kita dewe juga dari dalam sendiri. Kita juga mencari penggalian melalui sponsor. Dari sponsor kita dapat kaos, terus dari hubungan kenalan yang lalu, sehingga dapat kita pada waktu main kita dapat tambahan dalam arti untuk beli makanan, beli minuman. Jadi paling enggak anak-anak bisa memuaskan. Dan terus terang anak-anak di sini tidak bayaran juga karena uangnya dikumpulkan juga untuk perbaikan bila mana rusak, karena kita nggak punya bos untuk istilahnya bisa dengan mudah misalnya mau rusak kita minta, kita nggak bisa, jadi kita jalan sendiri. Jadi saya Puput harus cari uang, mencari dana untuk supaya tetap eksis untuk Bango Putih. Kapan Barongsai Bango Putih ini didirikan? Bango Putih didirikan sebenarnya tahun 2022. Sebenarnya Desember tanggal 15 itu saya sudah siapkan semua barang-barangnya, sudah saya siapkan. Saya punya naga, punya tamburnya, punya barongsainya sudah saya siapkan. Nah, terus Arya tinggal begitu saya calling, gimana, siap nggak? Terus Arya bilang siap, ya udah kita berdiri 2022. Ya tapi sayangnya 2023 dia harus kembali menghadap sang penciptanya. Harus kita eksis dengan Bango Putih yang baru, dalam arti dengan pengurusan baru kita lebih getol lagi. Saya suka getol karena mereka punya semangat untuk latihan, sehingga saya pun banyak mencari dana dari luar. Jadi termotivasi. Ya untuk motivasi ke anak-anak saya bilang tetap semangat, tetap berjuang. Bango Putih bukan milik saya, tapi kita milik bersama. Bango Putih itu berdiri karena keinginan. Bango Putih didirikan karena ingin kesenian, supaya apa? Kita bisa membawa anak-anak yang memang punya rasa seni untuk bermain barongsai. Ayo silakan. Ing ngendi Barongsai Bango Putih kaping pisan tampil ing publik? Apa? Ing ngendi Barongsai Bango Putih kaping pisan tampil ing publik? Pertama kali kita tampil itu justru pada saat itu kita ini sebenarnya gini, kita dipanggil oleh Paguyuban Seni Solo. Paguyuban Seni Solo ini jadi dia mencari barongsai dari Semarang untuk bermain di Semarang. Nah, saya waktu itu nggak ngerti apa tampilnya gimana, nggak tahu. Ternyata pada satu kampanye Prabowo terakhir waktu di Semarang, jadi kita tampil setelah istilahnya proses, katakanlah kita menjadi setelah teman saya nggak ada itu, kita kan vakum. Nah, kita main pertama kali setelah itu yaitu di kampanye Prabowo bulan Oktober tahun 2023.
kita vakum pada saat teman saya nggak ada, itu kita vakum, terus baru kita mulai lagi Oktober itu. Terus akhirnya kita berlanjut sampai ada Imlek, sampai Cap Gomeh. Kita kan rangkaian Imlek itu banyak. Imlek itu kita main di Geraha Padma selama 2 hari, kita main di sana. Terus pas Cap Gomehnya kita main di sini sendiri di home base kita juga 2 hari, kita main di sini malam sampai selesai, terus baru besoknya lagi kita keliling. Jadi keliling itu dalam arti kita dipanggil sama seorang bos karena dia punya gudang-gudang, punya toko-toko, supaya meramaikan di depan tokonya. Itu aja. Sebab apa barongsai Bango Putih mentingke banget latihan fisik lan kebugaran jasmani? Karena gini, untuk latihan fisik itu penting sekali. Karena dengan latihan fisik itu akan muncul istilahnya tenaga stamina yang prima. Dengan latihan fisik itu sendiri menjadikan anak-anak siap tempur, dalam arti pada hari apa kita pas dadakan, kita tetap mereka masih bisa siap. Jadi kita kalau nggak siap karena apa, ada yang nggak latihan gitu kan udah capek hari nggak bisa apa-apa kan gitu. Tapi yang kita semua siap, capek biasa. Orang capek tapi untuk bisa bermain itu mereka lebih senang. Yang kita cari ada kesenangannya di sini, bukan apa-apa, tapi senangan bersama dengan teman-teman, bisa kumpul dengan teman, itu yang utama. Kepriye cara kanggo gabung karo perkumpulan Bangsa Putih? Ya, untuk gabung Bangun Putih seperti tadi saya katakan, mudah, siapapun cowok cewek bisa bergabung. Tapi kalau usia, kita memang mengutamakan untuk yang SMP kelas 1 ke atas gitu. Karena kalau SD terlalu kecil ya. Karena kita untuk menampung SD itu khawatirnya justru nanti kalau kita luar kota kan repot. Misalnya anak itu 10, nanti orang tuanya ikut 10 semua kan gitu. Nah ini gitu. Nah setiap kali, makanya saya perhitungan kalau SMP udah cukup mandiri. Jadi mereka bisa masuk di sini, bergabung di sini, latihan di sini, ya. Jadi ya kadang seperti kita minum saya sediakan. Ya bila mana ada waktu, ada rezeki, saya nyuruh anak-anak beli makan, ayo makan. Ada 20 anak latihan, ya 20 makan gitu. Tapi tidak tiap hari, karena apa? Kalau tiap hari kan boros, bangkrut malah. Jadi kita sebulan berapa kali. Terus kita juga misalnya kita mau lebaran, kan banyak yang muslim, yuk sekali tempo kita bukber. Kita bukber di sini juga. Bukber Bareng-bareng. ya bareng-bareng, berkumpul, kita makan bersama di sini. Ya udah itu aja. Itu keakraban aja. Jadi di sini semua saya perhatikan dengan tujuan apa? Kita ini kan bermasyarakat, jadi tidak harus menurut saya enggak. Tapi kalau bisa saya utamakan ke anak. Yuk mau muka apa? Ini apa nih buat ini? Ini untuk atraksi ini kita buat untuk atraksi ini biaya. Harus carikan dana. Terus kebetulan ada anak bilang saya punya kayu, kalau mau dipakai boleh, hari dibuat sendiri nih, buat sendiri. Jadi kreativitas ini buat sendiri. Jadi anak-anak ini yang di sini dibuatnya. Ya walaupun tidak istilahnya sempurna bagus, tapi yang menurut saya sudah cukup buat untuk permainan. Ini tadi kan juga ukur lagi kita mau buat untuk atraksi. Jadi paling enggak tiap tahun itu kita punya sesuatu dalam arti
ada nilai plusnya. Jadi tidak hanya itu. Di perkumpulan lama dulu saya melatih ada tonggak juga. Karena dulu saya pernah melatih di Salatiga, pernah di Suwana, pernah sekolah-sekolah di Karangturi juga pernah ke sini. Sekolah Klenteng itu, yang Lombok itu kan ada sekolah gratis. Itu saya melatih juga di situ. Terus sekolah Mataram. Tapi saya memang senang dengan anak-anak sehingga pada waktu saya diminta untuk yuk, ya, gitu. Itulah perjalanan saya. Saya dari muda sudah usia 15 tahun saya sudah belajar sampai saya bisa, terus saya mengajar ke semua orang. Jadi saya bermain barongsai itu dipikir sudah lebih dari 40 tahun. 40 tahun saya bermain barongsai, mengikuti anak-anak sekian tahun, terus sekarang lagi anak-anak pada saat itu begitu saya keluar dari perkumpulan lama, bikin baru sendiri, tidak usah ikut orang lain, kita bikin baru lagi. Ya wes, akhirnya saya menghubungi teman-teman saya, para donaturnya. Ya wes, buat ini tak bantu. Nah terus saya udah beli alatnya. Nah itu saya terus cari teman saya itu minta, kamu mau enggak? Mau, oke yuk. Akhirnya kita berdiri. Sebenarnya berdiri itu istilahnya sesuatu yang mudah, tapi kita godoknya lama. Saya godok memikirkan itu. Ibaratnya orang katakan gini, kita ini ada istilah tidak sakit minum obat. Sebenarnya kalau saya tidur di rumah aja, saya kerja seperti biasa nggak masalah. Tapi saya dari sekian tahun ini saya mengajar anak-anak, saya harus mengeluarkan biaya, jadi logika. Itu untuk hidup saya kan lumayan bagus kan. Tapi saya lakukan untuk anak-anak supaya semua bisa bergembira itu aja. Melihat mereka tersenyum, mereka senang, itu saya juga bahagia. Itu obat yang tidak bisa dihilangkan. Ya maka sama anak-anak saya deket gitu. Jadi ya sekian tahun kumpul, yuk kita mau apa? Oh ini yuk, nah, itu aja. Ya itu satunya. Kebersamaan ini gak bisa penting. Ya? Kebersamaan ini bikin seneng. Ya kebersamaan ini memang bikin seneng karena apa? Kita dimulai bukan dari hal-hal yang istilahnya negatif, tapi hal-hal yang positif. Kita berlatih olahraga, berkeringat itu kan sesuatu hal yang bikin kita ini ambari tambah sehat. Itu salah satunya. Makanya anak-anak ini saya katakan, yuk sehat awak. Mumpung masih ada waktu, kamu bisa berkumpul, bisa bersama. Saya pernah mengkoordinir anak Salatiga. Walaupun mereka sekarang sudah berkeluarga, tapi silaturahminya tetap dijaga sampai sekarang. Dan kalau saya butuh, yuk Bang Putih bantu, gimana? Kamu mau nggak? Siap kamu sini. Bantu. Anggota saya sing pasti di sini itu sekitar 40-an ya. Tapi kadang kan tidak semua 40 ikut semua. Itu ditambah Salatiga sekitar 50. Kita total 50. Saya bikin kaos saja 50. Jadi tujuannya apa? Ya kalau waktu satu ada saudara, ibarat saudara tuanya datang pengen bantu, ayo. Matur suwun sudah membantu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan, semoga bermakna Ya, bermanfaat. sama-sama. Terima kasih. Ya. Matur suwun. Oke, sama-sama. Nah, nang sebelah kula saiki ana salah siji pemain saka perkumpulan Bangau Putih. Kalih Mas sinten iki? Nama saya Santoso. Oke. Mas Santos. Iya. Apa tujuan utama saka perkumpulan Bangau Putih iki, Mas? Tujuannya di sini perkumpulan Bangau Putih yaitu
ingin melestarikan kebudayaan Tionghoa dan juga ingin mempererat kerukunan teman-teman dalam kekeluargaan ini, dan juga terutama agar badan kita juga bisa sehat sama-sama lah. Oke. Nah, siapa to Mas jane sing dadi pemimpin ing perkumpulan Bango Putih iki? Untuk saat ini yang jadi ketua saya sendiri, tapi sebelumnya yang mendirikan dan ketua ini almarhum teman saya Arya Putra. Oke. Lalu ia meninggal, kemudian saya yang meneruskan. Gitu. Nah, perkumpulan Barongsai Bango Putih ini tuh biasanya tampil ning di Mas. Biasanya Bango Putih tampil di event-event kalau mau menjelang Imlek, acara ulang tahun kelenteng, kirap kebudayaan, sama show-show di hotel-hotel. Oke. Nah, saka Mas dhewe iki ana ra pesan kanggo perkumpulan iki ning kedepane Mas? Pesan saya buat perkumpulan Bango Putih agar bisa tetap sama-sama, terus yang pasti juga ingin maju, berkembang, dan tetap melestarikan kebudayaan ini. Oke. Makasih ya Mas. Mekatenlah wartos dinten puniki, kula Dina Alvino nedha undur diri saking ajengan panjenengan. Matur nuwun masuken dalu dumugi panggih.